Mohon perhatian, 5 menit lagi ibadah akan segera dimulai. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ibadah akan segera dimulai. Jemaat dipersilakan berdiri. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah online Gereja Victory di pagi hari ini. Saya mau ajak kita semua datang ke hadirat Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Kasih-Nya melimpah dalam hidup kita. Mari kita saja kita semua menaikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang sangat baik, Dia Allah yang sungguh baik.
sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, oh Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita naikkan pujian dari awal, katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur karena sepanjang perjalanan hidup kami, Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan terus memberikan kepada kami pelajaran-pelajaran berharga dalam setiap persoalan dan masalah yang kami hadapi. Dan kami juga bersyukur karena pada hari ini Tuhan memberikan kepada kami waktu yang indah dan berharga untuk menikmati Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Namun kami sadari Bapa bahwa ibadah ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa Tuhan hadir di dalamnya. Oleh sebab itu, biarlah ibadah kita pada pagi hari ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan dan kuasa Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Nats pembimbing kita yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 38 ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lobang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Jemaat silakan duduk, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau, Allah yang telah menciptakan kami, Allah yang telah memilih dan menetapkan kami di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, yang secara sempurna mengerjakan karya penebusan dan penyelamatan itu bagi umat manusia. Namun bukan hanya juga bagi umat manusia, tetapi bagi seluruh alam semesta ciptaan-Mu. Dan kami juga bersyukur karena Engkau Allah juga telah memeteraikan karya penebusan dan penyelamatan itu dan mengaplikasikannya di dalam kuasa Roh Kudus. Terpujilah Allah Tritunggal, Allah yang kudus, Allah yang esa, Allah yang senantiasa menyatakan kasih dan setia-Mu bagi kami, Allah yang senantiasa hadir bersama-sama dengan kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Namun kami sadari Bapa, kami adalah manusia yang lemah dan berdosa. Manusia yang kerap kali melakukan kesalahan yang sama. Manusia yang kerap kali jatuh dalam kesalahan yang sama, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Dan kami sadari Bapa bahwa semuanya itu tidak dapat dan tidak mampu membuat kami berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, pada pagi hari ini kami memohon dengan belas kasih-Mu yang begitu besar itu, kiranya menyucikan kami, kiranya menguduskan kami dan melayakkan kami, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Ampuni kami Bapa dalam setiap perkataan kami, tingkah laku hidup kami juga yang menyakiti hati sesama kami, yang menyakiti hati orang-orang yang kami kasihi dan sayangi, terlebih khusus menyakiti hati Tuhan. Dan kami juga sadari Bapa dan kami yakini serta percaya bahwa Engkau Allah telah mengampuni kami sehingga kami layak untuk menyembah dan meninggikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang telah menebus kami dan menyelamatkan kami, dan dalam pimpinan Allah Roh Kudus yang telah memeteraikan pengampunan dosa itu di dalam diri kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita. Sebagai hamba Allah, saya memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah terjadi atas hidup kita. Sebab firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia dan segala abad,
Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan sikap yang tegap dan suara yang lantang. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan memuji-muji Tuhan. Kita mau bersorak-sorak, kita memuliakan namanya, sebab Dia Allah yang memberikan kemenangan. Kita nyanyikan pujian ini bersama. Kita katakan bersorak-sorak, muliakan namanya. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan bersorak-sorai, muliakan namanya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Kita masih akan memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian selanjutnya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selalu
selamanya. Oh, oh, oh. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita mau masuk dalam penyembahan. Saya mau ajak kita semua, mari kita datang menyembah Tuhan. Mari kita tinggikan Dia, sebab Dialah yang terindah dalam hidup ini. Tiada Tuhan, tiada Allah yang seperti Dia. Mari kita muliakan namanya. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku
sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Raja, sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bapa yang baik, kami memuji, memuliakan, serta meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah pencipta kami, Engkau Allah penebus kami, penyelamat kami, di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Bahkan Engkau Allah juga penghibur kami, melalui kuasa Roh Kudus. Terpujilah Allah Tritunggal, Allah yang kudus, Allah yang esa, Allah yang tidak hanya menciptakan kami, namun Allah juga yang telah dan terus-menerus menyertai, memelihara, dan mendampingi kami. Sehingga kami dalam keseharian kami, dalam perjalanan hidup kami, terus merasakan sukacita dan damai sejahtera, meskipun keadaan hidup kami sulit, keadaan hidup kami susah. Tapi kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa perkasa, yang dengan tangannya yang penuh kuasa dan kasih itu senantiasa merangkul dan memampukan kami. Dan pada saat pagi hari ini kami juga memuji memuliakan Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Namun kami sadari kami adalah manusia yang terbatas dalam memahami firman Tuhan yang begitu luas itu. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan menolong memampukan kami melalui Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang sebentar akan kami pelajari bersama-sama dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan pada akhirnya dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang sudah memberikan kepada kami waktu untuk belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita dapat kembali melaksanakan ibadah. Meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, namun itulah ibadah. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bahkan juga tidak dapat dibatasi oleh tempat. Karena jika Allah hadir di tengah-tengah ibadah yang kita laksanakan, maka ibadah kita itu sah di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya mau mengajak kita melihat suatu film yang diproduksi oleh sebuah rumah produksi film di Portugal pada tahun 2011 yang telah merilis sebuah film pendek yang bertajuk Katarina and the Others. Film ini mendapatkan perhatian yang cukup dari para penikmat film, sehingga tidak heran mendapatkan rating yang cukup baik, yakni 5,5. Dan film ini menceritakan seorang gadis yang berusia 16 tahun yang tentu saja bernama Katarina, yang mendapatkan kabar yang mengejutkan dari rumah sakit mengenai kondisi kesehatannya. Ya, pihak rumah sakit mengabarkan bahwa Katarina dinyatakan positif terinfeksi virus HIV. Setelah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu sebelum berita ini disampaikan. Nah Bapak Ibu, dengan demikian Katarina kini menjadi ODA atau orang dengan HIV AIDS.
Berita tersebut semakin menggoncang jiwa dan batin Katarina tatkala dokter itu menyatakan bahwa durasi hidupnya tidak akan lama lagi. Yang berarti Katarina akan segera tiba di penghujung hidupnya. Keadaan yang dialaminya membuat Katarina menjadi sedih, hancur hati, hilang harapan, sehingga hidupnya menjadi semakin terpuruk. Keterpurukan tersebut semakin memuncak tatkala ia mengambil jalan balas dendam kepada siapa saja yang ia temui. Balas dendam tersebut ditempuh dengan cara, mohon maaf Bapak Ibu, berhubungan badan dengan para lelaki yang ia temui secara random di jalanan. Tujuannya sederhana, karena Katarina ingin agar penyakit yang dia derita pun menular kepada para lelaki yang telah bersetubuh dengannya dan pada akhirnya akan bernasib yang sama dengannya, yaitu mati. Hal tersebut dilakukan secara intens hingga suatu saat ada kabar yang mengejutkan dari pihak rumah sakit. Apa kabar itu? Pihak rumah sakit tiba-tiba menyampaikan permohonan maaf. Ya, permohonan maaf itu disampaikan karena pada kenyataannya hasil pemeriksaan yang diberikan kepada Katarina bukanlah hasil miliknya, tetapi hasil milik seorang gadis yang punya nama yang sama dengan dia. Apa artinya ini? Artinya bahwa kondisi Katarina tidak seburuk yang ia pikirkan dan ratapi selama ini. Dan Katarina harus menelan kenyataan pahit bahwa akibat balas dendam yang dia lakukan bisa jadi keadaannya akan semakin memburuk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Katarina merupakan representasi manusia pada umumnya ketika berhadapan dengan pahitnya kenyataan hidup yang begitu menyiksa tubuh kita. Kita pasti akan mengalami kesedihan yang mendalam, kehilangan harapan, bahkan keterpurukan jika kita diperhadapkan dengan situasi yang dialami oleh Katarina. Selain itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Katarina, kita pun pada umumnya akan menghalalkan berbagai macam cara untuk menghibur diri kita, agar kita luput dari penderitaan, sakit penyakit, kesedihan, kehancuran, bahkan kematian. Dan situasi dan kondisi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini yang begitu mencekam menegaskan hal ini. Peristiwa apa itu? Semakin banyaknya varian COVID-19. Keadaan ini menghantarkan kita pada suatu kenyataan yang tidak dapat terhindarkan bahwa kita adalah makhluk yang rapuh. Makhluk yang akan hancur hati, makhluk yang akan mengalami kegelisahan, keterpurukan ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa kita akan mati. Dan oleh sebab itulah saya mau mengajak kita untuk belajar dari seorang raja yang diperhadapkan dengan kenyataan bahwa hidupnya akan segera berakhir karena sakit penyakit serta keadaan yang begitu menekan hidupnya. Oleh sebab itu, mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan teks ini kita akan pelajari di bawah satu tema, manusia yang rapuh, doa, dan respon. Saya akan membacakan teks ini untuk kita bersama-sama. Jemaat dihadapkan untuk memerhatikan setiap kalimat demi kalimat yang saya bacakan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau mati dan tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi.
Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arah. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apa yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundurkah 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan firman-Nya bagi kita. Terpujilah Ia juga yang akan menolong kita memahaminya, dan terpujilah Ia juga yang akan memampukan kita mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, teks yang kita baca ini mengisahkan seorang raja yang bernama Hizkia, yang merupakan raja Yehuda yang memimpin pada usianya yang ke-25 tahun, serta memerintah selama 29 tahun lamanya untuk menggantikan Ahaz ayahnya. Apa yang unik dari Hizkia? Hizkia dipandang sebagai raja yang setia seperti Daud leluhurnya, alih-alih mengikuti jejak Ahaz ayahnya yang dikenal sebagai raja yang sangat jahat. Teladan tersebut nampak ketika Alkitab memberikan kesaksian bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti apa yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Bapak Ibu bisa baca pada pasal yang ke-18 ayatnya yang ketiga. Kata tepat yang digunakan dalam teks tersebut, yaitu kahol, menggambarkan keutuhan, ketepatan serta keseluruhan sikap dan kehidupan baik yang dipatroni dari Daud leluhurnya, sehingga menjadikannya berbeda dari Raja Asa maupun raja-raja lainnya. Karena dalam raja-raja, Asa pun digambarkan sebagai raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi Hizkia lebih dari itu. Hizkia melakukan tepat seperti apa yang dilakukan oleh Daud bapa leluhurnya. Kitab suci juga memberikan testimoni mengenai Hizkia sebagai raja yang berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang dari Tuhan, bahkan berpegang kepada Taurat Tuhan yang diberikan atau disampaikan kepada Musa. Bapak Ibu bisa lihat di dalam pasal 18 ayatnya yang ke-6. Ketaatannya kepada Tuhan itu semakin nyata ketika Hizkia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, meremukan tugu-tugu berhala, menebang tiang-tiang berhala, dan menghancurkan ular tembaga buatan Musa yang pada masa itu dijadikan oleh orang-orang Yehuda sebagai sesembahan atau dewa. Alhasil, Tuhan menyertai Hizkia sehingga ketika Hizkia ada di dalam peperangan, kemenangan senantiasa ada di pihaknya. Dan ini semakin nyata ketika Hizkia menolak untuk tunduk kepada bangsa Asyur, imperium besar yang disegani saat itu, dengan cara bergabung dalam pemberontakan terstruktur yang melibatkan Sidon, Askelon, Ekron di Siro Palestina, dan Kastim di Babel, sehingga menjadikannya pemberontakan besar-besaran terhadap imperium Asyur pada masa itu. Dan oleh karenanya, Hizkia pada masa itu dikenal dan dipandang sebagai raja yang perkasa dan disegani serta bijaksana pada masa itu. Namun Bapak Ibu, sekalipun Hizkia memiliki segudang privilese, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang dinyatakan juga oleh Alkitab, Hizkia tetap diperhadapkan dengan situasi-situasi yang problematik. Dalam kurun waktu 14 tahun pemerintahannya, Hizkia harus diperhadapkan dengan seorang raja bernama Sanherib, raja Asyur yang hendak memerangi dan menghancurkan kerajaan Yehuda. Akibatnya apa? Kerajaan Yehuda pada masa kepemimpinan Hizkia mengalami krisis ekonomi dan sosial. Sehingga Hizkia yang pada awalnya tidak mau membayar upeti kepada Sanherib,
pada akhirnya pun mengalah demi kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Problematika yang begitu kompleks dan rumit ini mengharuskan Hizkia berpikir bagaimana caranya ia menyelamatkan bangsa yang ia pimpin. Tuntutan ini pada akhirnya Bapak Ibu membuat Hizkia menjadi lemah. Dan kelemahan inilah yang menjadikan kerapuhan sebagai sesuatu yang tak terelakkan dari sang raja. Dan kerapuhan inilah yang akan kita pelajari pada saat ini. Kerapuhan seperti apa? Poin yang pertama yang saya ingin tekankan melalui tema manusia yang rapuh, doa dan respon, yakni kerapuhan Hizkia, refleksi kerapuhan manusia pada umumnya. Bapak Ibu, kerapuhan dikelompokkan oleh seorang pendeta yang bernama Joas Adi Prasetya dalam pembacaannya terhadap literatur kajian ilmu non-teologi dalam 3 bagian, yakni kerapuhan inheren yang melekat pada manusia karena mereka manusia, kerapuhan situasional atau kerapuhan yang dihidupi akibat terjebaknya seseorang ke dalam sebuah situasi kemalangan, dan yang ketiga kerapuhan patogenesis, yakni kerapuhan yang menampilkan gesekan antara kebajikan dan kebatilan dan pada akhirnya melahirkan kemalangan pada pihak yang lemah. Dan pergumulan Hizkia dalam bacaan kita pada saat ini merangkul 3 wujud kerapuhan tersebut pada ayatnya yang pertama pasal yang ke-20, yakni pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa frase ini mampu menggambarkan kerapuhan Hizkia yang juga merefleksikan kerapuhan kita? Apa penyebabnya? Dan bagaimana Hizkia meresponi hal itu? Penyebab Hizkia jatuh sakit dan mati beragam. Kita menjumpai setidaknya ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa sakit yang dialami Hizkia disebabkan karena tekanan batin dan moral yang dirasakan oleh Hizkia pasca perang melawan Sanherib. Namun ada pula yang berpendapat bahwa sakit yang diderita oleh Hizkia itu terjadi sebelum dia menghadapi peperangan dan semakin memuncak ketika Hizkia berperang melawan Sanherib dan semakin mengganas ketika perang tersebut usai. Bapak Ibu, selain 2 pendapat yang tadi, ada juga yang berpendapat bahwa sakit yang diderita oleh Hizkia merupakan sakit yang telah dialami oleh Hizkia sejak Hizkia lahir. Nah, Bapak Ibu, apapun penyebab Hizkia jatuh sakit dan bagaimanapun prosesnya, entahkah karena dia setelah berperang dengan Sanherib dia jatuh sakit, entahkah karena sebelum berperang pun dia sudah sakit sehingga ketika perang dan pasca perang dia semakin ada di dalam kesakitan dan mati, atau bahkan kalaupun sakitnya itu diderita sejak Hizkia lahir, hal itu tidak dapat meluruhkan statusnya sebagai manusia yang rapuh. Mengapa? Karena manusia yang rapuh ialah manusia yang lemah karena usia, manusia yang rapuh adalah manusia yang lemah karena tekanan, manusia yang rapuh adalah manusia yang lemah karena kesakitan serta kemalangan yang dialami, dan pada intinya manusia yang rapuh adalah manusia yang lemah karena dia adalah manusia. Sehingga sekalipun memiliki segudang hak istimewa sebagaimana yang dimiliki oleh Hizkia tadi, dia dikenal sebagai raja yang bijaksana, dia juga disegani dan ditakuti karena dia berhasil membuat kerajaan Yehuda menjadi established, dan dia memiliki segudang hak istimewa kerohanian yang baik melebihi raja-raja yang hidup sebelum dia. Dia tetaplah manusia yang merupakan makhluk yang rapuh, atau bahkan jangan-jangan kerapuhan itulah hak istimewa yang Allah berikan kepada manusia. Demikian juga dengan kita. Apapun jabatan kita, apapun kemampuan yang kita miliki saat ini, hal-hal itu tidak bisa melepaskan diri kita dari status kita sebagai makhluk yang rapuh.
Karena bukankah kerapuhan Hizkia juga merupakan refleksi kerapuhan kita? Bukankah kita juga tetap dalam keadaan rapuh meskipun ada segudang privilese atau hak istimewa yang menjadi kebanggaan kita? Entah itu kehormatan, entah itu pangkat yang baik, entah itu keadaan ekonomi yang baik. Bukankah itu tidak bisa melepaskan kita dari keadaan yang rapuh itu? Dan bukankah kekalutan akibat COVID-19 juga semakin mempertegas status kita sebagai manusia yang rapuh? Karena kita lihat Bapak Ibu, saat-saat ini manusia berjuang dengan berbagai macam cara agar terhindar dari COVID. Manusia mengalami penurunan kesehatan, mengalami penurunan pendapatan karena COVID. Dan bukankah itu juga semakin mempertegas status kita sebagai makhluk yang rapuh? Dan berapa banyak dari kita yang sanggup lari dari keadaan yang kita alami saat ini? Berapa banyak dari kita yang punya power berupa harta dan tahta yang sanggup melepaskan diri kita dari situasi yang begitu keotik saat ini? Atau sebaliknya, berapa banyak dari kita yang justru pada akhirnya menyerahkan diri kepada kekalutan ini, bahkan akhirnya menyerah kepada kematian? Ingatlah Bapak Ibu, hal yang dialami oleh Hizkia menjadi pelajaran kepada kita bahwa kerapuhan tetaplah kerapuhan. Jan Vanier berkata dalam bukunya, "We human beings are all fundamentally the same. We all belong to a common broken humanity. We have all wounded, vulnerable heart." Yang secara sederhana Jan Vanier ingin berkata kepada kita bahwa kita pada dasarnya memang rapuh, Bapak Ibu. Kita pada dasarnya manusia yang lemah. Kita pada dasarnya tidak punya kuasa apapun untuk lari dari kelemahan akibat kerapuhan yang kita miliki itu. Dan dengan ini, kenyataan yang kita hadapi saat ini bahwa kita adalah manusia yang rapuh, membuat kita tidak dapat memilih dengan siapa atau apa kita hidup. Namun, untuk menghadapi kerapuhan ini, seharusnya kita bertanya, bagaimana kita hidup dengannya? Bagaimana kita bisa berjalan di dalam kerapuhan itu? Bagaimana kita bisa tetap stabil keadaan kita ketika kita rapuh? Seharusnya itulah yang kita pertanyakan. Dan inilah yang akan menghantar kita pada poin berikutnya. Manusia yang rapuh senantiasa meresponi kerapuhan dengan berefleksi atau melihat pada diri sendiri. Dan ini kita lihat di dalam pasal 20 ayatnya yang kedua. Setelah Hizkia mendengarkan kabar bahwa dia jatuh sakit dan akan mati, Hizkia lalu memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Apa artinya ini? Dalam perjanjian lama ketika teks itu berkata bahwa seseorang memalingkan wajahnya atau mukanya, itu bisa berarti pemberontakan, itu juga bisa berarti penyesalan, atau bahkan itu juga bisa berarti kesedihan dan keterpurukan. Dan dalam teks ini, Hizkia tidak mungkin memberontak terhadap Allah, bukan? Karena ingat, Hizkia adalah pribadi yang sungguh-sungguh menautkan hidupnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu apa? Hizkia sedang mengekspresikan kesedihan dan keterpurukannya sebagai responnya terhadap kerapuhannya dalam dan melalui doa kepada Tuhan. Karena pada masa itu ketika seseorang ada di dalam duka, seseorang ada di dalam pergumulan yang berat, dia akan menghadap kepada tembok atau menghadapkan dirinya ke kiblat untuk dia berdoa kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, melihat respon Hizkia yang begitu sedih, yang begitu terpuruk, sehingga dia harus berdoa kepada Tuhan, membuat saya bertanya-tanya,
Adakah di antara jemaat sekalian yang justru senang, bahagia, tertawa kecil atau bahkan terbahak-bahak dan terpingkal-pingkal ketika didiagnosa akan mati dalam waktu yang tidak lama lagi oleh dokter? Adakah di antara kita yang demikian? Tidak ada. Kalau ada, saya pastikan dia harus segera ke psikiater. Tidak akan mungkin ada yang bertindak demikian. Maka Thomas Holmes dan Richard Rahe menuliskan bahwa kematian, keadaan hidup yang berubah, dan kondisi tubuh yang semakin lemah karena sakit penyakit itu, jika dikalkulasikan, point of stress-nya menjadi 178. Angka yang sangat tinggi. Sehingga sangatlah wajar jika seseorang menjadi sedih dan begitu terpuruk jika menghadapi kematian dan kesakitan sebagai sesuatu yang nampaknya asing dan tabu bagi manusia. Itulah sebabnya apa dan bagaimanapun kita harus menerima kenyataan ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, kita pasti akan sedih dan terpuruk. Dan kesedihan dan keterpurukan Hizkia itu terus berlanjut dalam sebuah refleksi diri di hadapan Tuhan dengan menyatakan rangkaian kesalehannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa melihatnya pada ayatnya yang ketiga. Hizkia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Hizkia berhak untuk melakukan refleksi itu. Hizkia berhak untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa dirinya tidak layak dan tidak pantas untuk mati. Mengapa? Hal ini dilakukan oleh Hizkia karena ia mengingat pada masa itu upah dari kesalehan ialah umur yang panjang. Dan itu kita bisa dapati di dalam kitab Mazmur. Orang yang saleh itu umur panjang ada di tangannya. Kehormatan, kesalehan, segala yang baik ada pada orang saleh. Bagaimana mungkin Hizkia yang begitu saleh harus mengalami kematian dan kesakitan? Bukankah kita juga kerap kali seperti itu? Dalam pandangan kita adalah orang yang saleh, sehingga ketika sesuatu yang buruk terjadi kepada kita, kita tidak bisa menerima hal itu. Itu adalah hal yang wajar. Tetapi saya tidak ingin membawa kita kepada justifikasi berlebihan terhadap doa atau refleksi yang Hizkia lakukan di hadapan Tuhan, ataupun bahkan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Karena itu bukan hak saya untuk menentukan apakah itu benar atau salah. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan meresponi respon Hizkia itu. Dan ini menghantarkan kita pada poin berikutnya, bahwa kerapuhan itu harusnya ada di dalam rengkuhan sang lian, yang lain yang ada di luar kita, atau bahkan oleh sang rapuh. Siapakah sang rapuh itu? Bapak Ibu, jika kita melihat pada ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam, memang Allah pada akhirnya mendengar doa dan melihat air mata Hizkia, serta menambahkan 15 tahun lagi kepadanya, sehingga kematiannya yang harusnya terjadi menjadi tertunda. Namun saya tidak mengajak kita untuk membahas respon doa berupa perpanjangan umur yang Allah berikan. Sebab hal itu sudah menjadi hal yang lumrah jika kita membaca renungan-renungan entah itu di buku ataupun di internet. Saya mau mengajak kita untuk tertuju pada ayat 6 bagian B, khususnya pada frase yang berbunyi demikian Bapak Ibu. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah Tuhan menjawab doa Hizkia, Tuhan memperhatikan air mata Hizkia, dan Tuhan menambahkan umur panjang serta membuat kota dan kerajaan tersebut tetap bertahan oleh karena ada perjanjian yang diikat oleh Tuhan dengan Daud, leluhur dari Hizkia. Dan pernyataan ini merujuk kepada perjanjian Allah dengan Daud
yang tercantum dalam 2 Samuel 7 ayat 13 serta ayatnya yang ke-16 yang berbunyi, aku akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Perjanjian ini menjadi penting mengingat jika pada saat itu Hizkia mati, maka sudah pasti kerajaan Daud akan terhenti saat itu juga. Benar Bapak Ibu? Benar. Tidak mungkin kerajaan itu bisa tetap eksis. Tidak mungkin keturunan Daud akan tetap ada jika pada saat itu Hizkia mati. Karena ada yang berpendapat ketika peristiwa itu Hizkia belum memiliki keturunan. Akan tetapi ada hal yang jauh lebih penting dari sekadar stabilitas kerajaan Daud. Hal penting apakah itu? Hal yang jauh lebih penting yakni Mesias yang akan datang melalui Daud. Yang olehnya bangsa Israel beroleh pembebasan dan olehnya pula kerajaan Daud akan tetap kokoh. Namun yang perlu diperhatikan ialah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan, Mesias yang datang itu sebagai wujud dari perjanjian Daud dengan Tuhan bukanlah Mesias yang gagah perkasa. Tetapi Mesias yang tidak luput dari kerapuhan. Mesias yang dijanjikan atau Mesias yang akan datang itu ialah Mesias yang rapuh. Atau dengan kata lain, Mesias itulah sang rapuh itu sendiri. Mengapa saya berkata demikian? Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk melihat sejenak di dalam Yesaya 52 ayatnya yang ke-14 dan kemudian melanjutkan perhatian kita di pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yang jika saya simpulkan, Yesaya mendeskripsikan kerapuhan secara eksplisit dari sang rapuh atau Mesias itu sebagai berikut. Pertama, melalui frase begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Kemudian yang kedua, sang rapuh itu adalah sosok yang tidak tampan dan tidak semarak rupanya. Dan bahkan karena hal-hal tersebut, sang rapuh itu dihina dan dihindari sehingga hidupnya penuh dengan kesengsaraan dan derita. Bahkan oleh karena itu, sang rapuh itu disangka orang yang kena tulah, orang yang dipukul dan ditindas oleh Allah. Sang rapuh itu juga adalah sosok yang ditindas, ditikam dan diremukkan. Dan bahkan sang rapuh itu diibaratkan laksana anak domba yang masuk ke dalam pembantaian. Nah Bapak Ibu, apa maksud Allah memberikan respon bahwa segala sesuatu yang ia lakukan terhadap Hizkia hanya karena perjanjian yang dia ikat dengan hambanya Daud itu? Maksudnya begini Bapak Ibu, melalui memori perjanjian tersebut, Allah mau mengajak Hizkia untuk melihat jauh ke depan daripada sekadar hanya melihat kepada dirinya sendiri. Allah melalui pemberitaan janjinya dan penggenapan permohonan doa Hizkia itu, melaluinya yang ingin Allah sampaikan kepada kita bahwa ketika menghadapi kerapuhan itu, hendaklah kita melihat lebih jauh ke depan. Hendaklah kita melihat bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi melihat kepada yang lain. Dan terlebih daripada itu, Allah ingin mengajak kita untuk melihat kepada sang rapuh itu, yang memberi dirinya untuk direngkuh oleh kerapuhan, sehingga ia pun pada akhirnya dapat merengkuh kerapuhan itu di dalam dirinya. Hizkia diajak untuk bangkit dan mengembara, bukan hanya sekedar menangis, bukan hanya sekedar meratap, tetapi Hizkia diajak untuk menjalani pengembaraan hidupnya bersama-sama dengan kerapuhan itu.
Hizkia juga diajak untuk berjalan dalam kerapuhan, bukan sendiri, tetapi bersama dengan sang rapuh yang akan datang itu. Yang juga memberi tanda bahwa alam pun turut menjadi tanda bahwa apapun yang Allah ciptakan pun ikut mengembara dalam kerapuhan bersama-sama dengan umat manusia. Kita perhatikan ayatnya yang ke-11 pada pasal yang ke-20. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Sebelum ayat 11 ini disampaikan, Hizkia terlebih dahulu meminta tanda dari Tuhan. Apa tandanya? Tuhan melalui Yesaya memberikan tanda bahwa bayang-bayang matahari itu akan mundur 10 tapak. Memang ada banyak perdebatan, ada banyak perbedaan pendapat. Ada yang berkata bahwa matahari pada saat itu memang mundur 10 derajat. Karena ya Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup melakukan itu kan. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ya karena manusia yang memandangnya, maka manusia menilai matahari itu mundur. Padahal sebenarnya itu hal yang wajar terjadi pada masa itu, bahkan juga pada masa sekarang. Sebagaimana yang terjadi ketika seorang nabi melihat matahari berhenti menurut pengamatannya. Tetapi saya tidak membawa kita untuk membahas hal itu, karena itu akan menjadi sangat panjang. Yang ingin saya katakan di sini bahwa bayang-bayang tersebut pun menjadi tanda bahwa ketidakpastian dan perubahan merupakan sesuatu yang tidak terelakkan dalam hidup kita. Matahari tidak bisa menahan dirinya untuk melawan hukum yang selama ini dijalani oleh matahari. Adakah matahari sanggup melawan itu? Mungkin ada yang berpendapat ada. Tapi seberapa kuatnya matahari tanpa ada kehadiran partikel-partikel yang lain di atas sana. Dan ini juga menjadi pertanda kepada kita bahwa setiap hari yang kita jalani adalah hari kematian. Sebagaimana yang dihadapi oleh Hizkia pada ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Setiap lokasi yang kita tempati, yang kita lewati, berpotensi menjadi situs kematian bagi kita. Sehingga hal ini membuat kita sekaligus berada di bawah bayang-bayang Allah, serta juga dikepung oleh bayang-bayang kematian. Dimanapun dan kapanpun kita akan mengalami kerapuhan. Tapi ingatlah Bapak Ibu, kerapuhan itu akan kita jalani bersama-sama dengan Allah yang hadir dalam kerapuhannya. Bersama-sama dengan Allah yang adalah sang rapuh itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Yang mengajarkan kepada kami untuk tidak perlu takut, tidak perlu malu, tidak perlu terpuruk dengan kerapuhan kami. Karena Engkau pun adalah sang rapuh itu yang mau direngkuh oleh dunia yang rapuh ini sehingga pada akhirnya dapat merengkuhnya di dalam kasih dan kemuliaan-Mu itu. Kami juga bersyukur karena firman-Mu pada saat ini mengajarkan kami bahwa Engkau Allah terus menemani kami. Alam semesta yang ada di muka bumi ini pun turut merapuh bersama-sama dengan kami. Sehingga kami tidak menjadikan diri kami sebagai pusat alam semesta yang harus terus-menerus diperhatikan. Tetapi melalui firman Tuhan ini kami diajak untuk bangkit di dalam pengembaraan bersama-sama dengan Tuhan dan alam semesta yang telah Ia ciptakan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa,
Dan biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini Bapak, kami mau berdoa, bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan berupa pertambahan usia bagi Bapak Titi Heru serta juga dengan Ibu Dian Sasela yang pada beberapa waktu yang lalu Tuhan tambahkan 1 tahun usia sehingga mereka pun bisa terus melanjutkan pengembaraan mereka dalam kerapuhan mereka bersama-sama dengan Engkau Allah yang mencintai dan mengasihi kami manusia yang rapuh itu. Mencintai dan mengasihi kedua saudara terkasih kami ini. Dan kami juga bersyukur bukan hanya saja pertambahan usia yang Tuhan berikan, tetapi berkat berupa anak yang Tuhan berikan juga kepada keluarga Bapak Bobby Sinai yang beberapa waktu lalu juga Tuhan hadirkan anak terkasih yang diberi nama Joshua. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai ibu di dalam persalinan sehingga persalinan yang dilakukan secara sesar dapat dilewati dan terselesaikan dengan baik karena Tuhan yang menolong memampukan dia. Kami juga bersyukur karena saudara-saudara terkasih kami yang berjuang melawan COVID saat ini ada di dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai Bapak Poli, Ibu Pendeta Sarma dan juga Saudara Karis sehingga mereka yang beberapa waktu lalu berjuang melawan COVID-19 pada akhirnya saat ini mereka pun dapat berangsur-angsur pulih. Dan kami sadari itu semua karena Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang hadir terus bersama-sama dengan mereka sehingga mereka dapat merasakan keadaan yang baik saat ini. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan terus beserta dengan kami di situasi yang mencekam sehingga kami pun dapat terus melanjutkan pengembaraan kami dapat terus melanjutkan aktivitas kami dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Namun kami sadari masih ada banyak di antara kami juga yang masih berjuang karena keadaan yang mencekam saat ini. Baik untuk Bapak Hendro Hidayat dan juga Saudara Ken, kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka dalam keadaan mereka yang sedang berjuang juga melawan penyakit ini. Sedang berjuang juga melawan keadaan tubuh mereka yang saat ini sedang lemah. Tuhan kiranya hadir bersama-sama dengan mereka. Bahkan Tuhan kiranya jugalah yang akan merangkul mereka sehingga mereka dapat terus memiliki pengharapan yang sungguh hanya kepadamu, ya Tuhan kami yang baik. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di kota ini, yang ada di seluruh bangsa ini, yang tersebar di seluruh pelosok-pelosok yang ada di Indonesia yang terus berjuang melawan COVID-19. Kiranya Tuhan juga hadir bersama-sama dengan mereka sehingga mereka pun dapat merasakan damai dan dapat merasakan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan yang terus berjuang, kiranya Tuhan menolong mereka dalam kelemahan dan keterbatasan mereka. Tuhan juga kiranya menolong pemerintah agar segera memikirkan jalan keluar yang terbaik sehingga bangsa ini bisa lepas dari cengkraman COVID yang begitu mencekam dan mengerikan, dan bahkan pasca COVID pun keadaan bangsa kami ini akan tetap baik. Dan kami juga berdoa agar gereja tidak hanya sibuk memikirkan diri sendiri, namun gereja juga memikirkan bagaimana mereka hadir di tengah-tengah dunia ini untuk berjalan bersama-sama dengan dunia yang sedang rapuh akibat COVID-19. Tuhan kiranya menolong gereja baik secara organisasi maupun secara organisme. Mereka juga yang berjuang untuk tetap melanjutkan pelayanan, mereka juga yang tetap berjuang untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang rapuh ini. Tuhan kiranya menolong dan hadir bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk masyarakat dari lapisan yang teratas sampai yang terbawah. Kiranya Tuhan juga hadir bersama-sama dengan mereka. Mereka yang sedang bergumul dengan kesehatan, mereka yang sedang bergumul dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, mereka yang saat ini sedang bergumul dengan keadaan jiwa mereka yang tergoncang akibat
situasi yang mengerikan saat ini, Tuhan kiranya hadir bersama-sama dengan mereka untuk memulihkan mereka. Dan orang-orang yang ada di sekitar mereka pun kiranya diberikan kepekaan, kiranya diberikan kasih dan cinta yang sama seperti yang Allah miliki itu, sehingga dapat memeluk dan merangkul orang-orang yang sedang menderita saat ini. Bumi yang kami pijaki saat ini pun kiranya Tuhan jaga dan lindungi, sehingga dapat terus berkembang sebagaimana Tuhan menetapkannya untuk berkembang. Dan kami masih banyak pergumulan yang ingin kami sampaikan kepadamu, ya Bapa. Namun kami terbatas oleh ruang waktu, dan kami juga terbatas untuk merangkai permohonan kami dalam kalimat-kalimat dan kata-kata yang bisa menggambarkan kerapuhan diri kami di hadapan Tuhan. Namun kami percaya Engkau Allah terus ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau Allah terus yang akan merengkuh diri kami di dalam kerapuhan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Dan kami akan mengakhiri doa kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu dan diteruskan kepada kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya diberkati dalam setiap tugas pekerjaan dan pelayanan yang dikerjakan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat Bapak Ibu Saudara masukkan ke dalam amplop, kemudian nanti akan diberikan ke bendahara. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan warta pelayanan sepekan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu dalam ibadah pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan mendengarkan info sepekan Gereja Victory Sorong. Sehubungan dengan diberlakukannya PPKM di Kota Sorong, maka kita akan tetap ibadah secara online melalui aplikasi Zoom
YouTube dan Facebook Gria Victory Sorong. Berikut jadwal pelayanan selama sepekan. Kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Demikianlah info sepekan. Gembala dan pengerja mengucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Penuh keagungan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan kembali aktivitas kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, namun yakin dan percaya bahwa sepanjang jalan hidup kita, Tuhan akan memimpin kita. Kita naikkan pujian ini. Sepanjang jalan Tuhan pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi daku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi daku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Dan kita akan kembali dalam keseharian kita masing-masing. Dan kita akan terus-menerus diperhadapkan dengan kekalutan hidup, dengan situasi dan kondisi hidup yang begitu mencekam karena kita adalah makhluk yang rapuh. Namun yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan terus-menerus beserta dengan kita. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat disilakan duduk. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih, secara khusus untuk Jemaat Gereja Injili Agape Indonesia Jemaat Victory Sorong. Sebagai gembala saya mengucapkan selamat hari Minggu, dan dalam doa dan harapan saya sebagai gembala
Walaupun kita masih tetap beribadah dalam rumah kita masing-masing, mohon kesabarannya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tetap kita menjaga kesehatan, tetap kita bersemangat, tetap menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.